Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini Bapak akan melanjutkan materi matematika ya, yaitu pembelajaran yang kali ini materi baru tentang logika matematika. Nah, apa saja yang dibahas atau yang dipelajari pada pelajaran logika matematika ini? Di sini sudah Bapak rangkum beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mengenal istilah pernyataan ya. Apa sih pernyataan itu? Yaitu kalimat yang hanya bernilai benar saja ya. Atau kalimat yang hanya bernilai salah saja. Nah, bisa benar saja atau salah saja, tetapi tidak bernilai sekaligus keduanya. Nah, jadi yang disebut sebagai pernyataan ya, pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar saja gitu. Misalnya contohnya apa? Nah, contoh ya. Contoh pernyataan misalnya Jakarta adalah ibu kota Indonesia ya. Jakarta misalnya ibu kota Indonesia. Nah, ini adalah sebuah pernyataan ya. Ini sebuah pernyataan yang bernilai benar saja. Karena memang benar Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia ya. Terus contoh misalnya ada kalimat yang bernilai salah saja boleh ya. Ini kan yang bernilai benar saja, ini bernilai benar pernyataannya. Ada enggak pernyataan yang bernilai salah? Ada, misalnya Jakarta misalnya ibu kota. Ini ibu kota ya. Ibu kota misalnya Amerika. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pernyataan ya. Tapi pernyataan yang bernilai salah. Jadi boleh misalnya, oh Jakarta ibu kota Indonesia. Oke, ini sebut satu ini ya, satu kalimat ini disebut sebagai pernyataan. Nah, kalimat kedua ini disebut juga pernyataan, tapi kalau yang ini tadi bernilai benar atau sebut B simbolnya, kalau ini bernilai salah. Ini pernyataan. Nah, tetapi tidak bernilai sekaligus keduanya. Nah, sekaligus keduanya. Nah, tidak boleh bernilai sekaligus keduanya. Contohnya gimana? Berarti kalau bernilai sekaligus keduanya itu berarti bukan pernyataan ya. Ya, bukan pernyataan. Contoh gini. Misalnya Ari misalnya adalah pria tampan. Nah, ya. Ari adalah pria tampan. Nah, ini bukan disebut sebagai pernyataan karena apa? Nilainya ini relatif ya. Ada yang mengatakan tampan ya, tapi ada yang menyatakan, orang lain menyatakan tidak tampan ya, atau kurang tampan atau jelek misalnya ya. Nah, ini berarti pernyataan ini bisa memiliki dua tafsir ya. Bisa bernilai benar kalau memang dia tampan ya. Ada yang mengatakan tampan benar, ada juga yang mengatakan tidak tampan, berarti kan salah nanti pernyataan. Jadi kalau satu pernyataan bisa bernilai benar sekaligus salah, itu berarti bukan pernyataan, salah. Ini ya, berarti ini bukan pernyataan ya. Jadi syarat dari pernyataan itu boleh bernilai benar saja atau boleh bernilai salah saja. Contoh ini, contoh lain misalnya. 2 adalah bilangan genap misalnya. Nah, 2 adalah bilangan genap, benar atau salah? Benar saja, ini kan tidak mungkin salah ya. Berarti ini sebuah apa? Pernyataan karena dia bernilai benar. Atau misalnya 3 adalah bilangan genap. Adalah bilangan genap. Nah, ini juga disebut pernyataan. Ya, ini pernyataan. 2 adalah bilangan genap adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, ya. Ya, pernyataan yang bernilai benar. Nah, 2 adalah bilangan genap, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. 3 adalah bilangan genap, ini pernyataan tapi bernilai salah. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya pernyataan itu memiliki satu nilai saja, bisa bernilai benar saja atau bisa bernilai salah saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu contoh dari yang pertama ini. Ya, ini sudah pelajari. Jadi udah tahu ya definisi pernyataan itu apa ya. Tapi kalau misalnya hari apakah sekarang? Contoh kalimat misalnya, hari apa sekarang?
Hari apa sekarang? Ini bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Karena apa? Kalau hari apa sekarang tidak bisa kita benarkan atau kita salahkan ini. Ya. Ingat, syarat pernyataan adalah benar atau salah. Bernilai benar saja atau salah saja. Kalau ini hari apa sekarang, ini benar atau salahnya tidak tahu. Karena ini apa? Pernyataan, bukan pernyataan, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Paham ya? Terus yang kedua kita bahas adalah kalimat terbuka, ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti, ya. Nilai kebenarannya belum pasti. Contoh misalnya. Contohnya gimana contohnya? Ya, contohnya. Nah, misalnya A adalah bilangan ganjil. A adalah bilangan ganjil. Nah, ini kalimat terbuka karena apa? A itu kan belum tahu nilainya. A itu berapa nilainya? Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Jadi ini namanya kalimat terbuka. Ini berarti masih ada variabel yang dibolehkan dengan syarat, misalnya dengan syarat A adalah bilangan ganjil, yaitu A itu nilainya misalnya 1 atau 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Ini baru dikatakan benar. Berarti kebenaran A ini mengikuti variabel, ya, mengikuti tergantung pada variabel, ya. Nah, berarti kalau tergantung pada variabel seperti ini namanya kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka. Ya, misalnya kan seperti itu ya. Atau misalnya adalah contoh lagi, B adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera. Nah, ini juga masih dikatakan kalimat terbuka. Karena apa? Yang B dikatakan Pulau Sumatera itu yang mana? Baru dilihat peta. Kalau memang yang dikatakan B itu adalah yang ini, ya, ini kalimatnya ini. Nah, B adalah Pulau Sumatera. Jika B-nya diletakkan di mana? Di sini. Nah, ini baru B bernilai benar. Jadi B benar itu ketika posisinya memang betul, ya. Nah, B bernilai benar. Nah, B adalah Pulau Sumatera jika B-nya letakkan sini. Kalau B letakkan sini jadi salah B-nya. Jadi gitu ya. Jadi ini namanya kalimat terbuka, masih kebenarannya itu harus disesuaikan, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang adalah negasi atau ingkaran, ya. Negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah lawan dari suatu pernyataan, ya. Jadi gitu ya. Jadi setiap pernyataan itu ada negasi atau ingkarannya. Misalnya plus lawannya minus, ya. Nah, ya. Atau ingkarannya lah, ya, atau lawannya. Contohnya apa misalnya? Contoh, saya kasih contoh yang negasi ini. Contohnya negasi itu contohnya misalnya sapi makan rumput, ya. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa negasi atau ingkaran adalah lawan dari pernyataan. Ini kita lihat dulu, ini pernyataan atau bukan, ya. Lihat dulu, sapi makan rumput. Nah, ini adalah pernyataan yang bernilai benar gitu. Karena pernyataan itu hanya boleh bernilai benar saja, ya. Memang benar sapi makan rumput. Maka negasinya, ya, negasi atau ingkarannya itu harus lawannya. Berarti apa? Negasinya itu bisa kita tulis misalnya, sapi, misalnya sapi tidak makan rumput. Nah, ini pertama, ya. Nah, ini lawannya. Maka lawannya bernilai salah, ya. Kalau pernyataannya bernilai benar, lawannya harus bernilai salah. Jadi seperti itu. Atau misalnya, ya, atau misalnya tidak benar. Tidak benar sapi makan rumput, ya, gitu. Ini berarti bernilai salah juga kan? Karena lawan ini namanya negasi dari ini, ya, negasi. Atau misalnya negasi yang lainnya masih ada. Bentuk negasi itu bermacam-macam, ya. Misalnya sapi ini
sapi ini memakan bukan rumput. Nah, bukan rumput ya. Jadi ini termasuk negasi karena bernilai salah. Kalau pernyataannya benar, maka negasinya wajib bernilai salah, dan sebaliknya. Kalau pernyataannya bernilai salah, negasinya wajib bernilai benar ya. Lawannya wajib bernilai benar. Jadi seperti itu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Ya, yang akan kita bahas selanjutnya adalah pernyataan majemuk, yaitu pernyataan yang memiliki lebih dari satu kalimat sehingga dibutuhkan kalimat penghubung seperti dan, atau, jika titik-titik maka titik-titik, atau jika dan hanya jika titik-titik maka titik-titik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya pernyataan majemuk ya, pernyataan majemuk ya. Kita kasih contoh misalnya ya. Nah, jadi ini sudah kita sudah kita jelaskan satu persatu ya. Kalau dan itu sebutannya kalau dalam istilah matematika itu konjungsi, simbolnya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini. Konjungsi dibacanya dan. Kalau disjungsi itu kayak huruf V gini, dibacanya atau. Terus implikasi tanda panah ke arah kanan saja dibaca jika titik-titik maka titik-titik. Biimplikasi itu tanda panah arahnya dua arah sini, dibaca jika dan hanya jika titik-titik maka titik-titik. Jadi seperti itu ya. Nah, contohnya gimana? Akan kita beri contoh misalnya ya. Contoh misalnya ya, kalau kita buat misalnya kan ini namanya pernyataan majemuk itu ada dua pernyataannya. Misalnya pernyataan 1 simbolkan P, pernyataan 2 simbolkan Q. Nah, gini. Kalian bisa buat tabel bantu seperti ini. Nah, sekarang sini P dan Q. Nah, dan Q tulisannya gini ya, P dan Q. Ini namanya konjungsi, konjungsi ya. Konjungsi itu dibaca dan, berarti P dan Q. Berarti kalau ini P saja, ini Q saja, ini P dan Q. Kalau P-nya bernilai benar ya, terus Q-nya bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Nah, kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah ya, gitu ya. Terus contoh lagi, kalau ini bernilai salah, P-nya salah, Q-nya benar, ini bernilai salah juga. Kalau ini salah, ini juga salah. Jadi gitu ya. Apa sih maksud dari ini ya? Misalnya gini, P itu kita ibaratkan misalnya P itu Rudi makan roti. Nah, ya. Rudi makan roti atau makan nasi. Ada orang Indonesia ya, makan nasi. Terus Q-nya kita ibaratkan misalnya minum susu. Rudi minum susu. Nah, misalnya Rudi makan nasi. Ini berarti pernyataan yang bernilai benar. Oh, memang benar Rudi makan nasi. Rudi minum susu juga dia bernilai benar. Nah, ya. Jadi kalau P dan Q berarti Rudi makan nasi dan minum susu, ya. Rudi makan nasi dan minum susu baru dikatakan benar, ya. Karena memang kalimat awalnya Rudi makan nasi dan minum susu. Nah, jadi pernyataan awalnya ada dua yang dihubungkan dengan dan. Rudi makan nasi dan minum susu ya. Di sini ada pernyataan awal. Berarti ini kita ibaratkan Rudi makan nasi ini huruf P, Rudi minum susu ibarat Q. Nah, P, Q. Nah, sekarang ini Rudi makan nasi dan minum susu. Berarti benar nggak pernyataannya? Benar. Nah, ini ya. Jadi kalau Rudi makan nasi dan minum susu berarti karena kalimat awalnya Rudi makan nasi dan minum susu, maka ini, kalau ada pernyataan seperti ini bernilai benar. Tapi kalau misalnya gini, Rudi makan nasi dan Rudi tidak minum susu, berarti S ini kan lawan dari sini. Berarti kalau ini dibuat ingkarannya, Rudi makan nasi berarti bernilai benar, Rudi tidak minum susu
ya, dan tidak minum susu, berarti salah, ya. Karena pernyataan awalnya Rudi makan nasi dan minum susu, berarti kalau Rudi makan nasi dan tidak minum susu bernilai salah, makanya di sini ya. Nah, apalagi ini contoh yang berikutnya, misalnya Rudi tidak makan nasi dan minum susu, ya. Nah, Rudi tidak makan nasi dan Rudi minum susu. Nah, berarti ini salah, ya. Dikatakan benar jika keduanya benar. Apalagi Rudi tidak makan nasi dan tidak minum susu. Nah, salah. Maka yang kalau konjungsi ini ya, konjungsi atau dan itu baru dikatakan benar jika keduanya itu benar. Berarti benar-benar. Kalau selain itu berarti salah, ya. Selain itu nilainya salah. Yang benar hanya ini. Ini salah gitu ya. Jadi seperti itu kalau konjungsi ya, ini konjungsi. Sekarang disjungsi. Ya, kalau disjungsi ini saya hapus saja di sini. Ya. Nah, disjungsi itu misalnya gini. Nah, pernyataan yang sama. Misalnya saya buat pernyataan dulu sini. Misalnya Rudi makan roti atau minum susu. Nah, ya. Rudi ini makan roti atau sedang minum susu. Nah, kalau kita gunakan kata atau di sini, ya, ada kata atau di sini, berarti ini tandanya gini. Ya, atau. Nah, kalau misalnya kita buat gini, buat kalimat Rudi makan roti. Rudi makan roti atau Rudi minum susu. Nah, berarti benar. Ya, benar. Atau misalnya gini, Rudi makan roti atau Rudi tidak minum susu. Ya. Atau tidak minum susu. Enggak apa-apa, ini benar karena kalau atau itu salah satu aja yang ada yang benar berarti benar. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Rudi tidak makan roti. Nah, Rudi tidak makan roti. Dan Rudi tidak makan roti dan minum susu. Dan minum susu, maka dikatakan benar juga. Nah, ini ya. Jadi kalimatnya tuh, kalau ini Rudi makan nasi dan minum susu, benar. Rudi makan roti dan tidak minum susu, juga dikatakan benar karena di sini atau ya. Rudi tidak makan roti dan minum susu, benar. Rudi tidak makan roti dan tidak minum susu, baru ini salah. Jadi kalau atau intinya ada salah satu aja pernyataan yang benar, itu udah dikatakan benar. Jadi ini benar ya. Kalau ada salah satu di sini kan ada B. Nah, sini ada B, ini ada B. Jadi kalau ada B benar ya. Kecuali tidak ada B berarti salah. Nah, gitu ya. Kalau ini namanya disjungsi atau dibaca atau kalau ya. Jadi cara membuktikannya seperti itu. Kemudian implikasi dibaca jika titik-titik maka titik-titik ya. Ini implikasi. Ini saya hapus juga. Ini contoh. Misalnya kita buat contoh misalnya kalau implikasi ya. Implikasi itu tandanya gini. Ini ya. Implikasi tandanya seperti ini. Misalnya kita buat hari ini mendung. Ya, hari ini mendung dan Tono. Nah, jika hari mendung maka Tono membawa payung misalnya. Ya. Kan ini kalau kita lihat jika titik-titik maka titik-titik. Nah, misalnya jika mendung ya. Jika mendung, kan jika titik-titik yang mendung maka Tono membawa payung ya. Nah, gitu ya. Jika mendung maka Tono membawa payung. Nah, misalnya pernyataan yang sini. Jika mendung, hari ini mendung misalnya. Hari ini mendung dan Tono membawa payung misalnya. Hari ini mendung dan Tono membawa payung. Nih, berarti ini bernilai benar. Karena hari ini mendung dan Tono membawa payung. Misalnya kalau yang B ini, yang ini. Hari ini mendung dan Tono tidak membawa payung, maka ini bernilai salah, gitu ya. Nah, bernilai salah. Nah,
Terus hari ini tidak mendung. Nah, hari ini tidak mendung. Namun Tono membawa payung. Nah, ini dikatakan benar, ya, dikatakan benar. Ya. Ingat kalau implikasi itu yang penting pada kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhirnya. Misalnya ini lagi. Hari ini tidak mendung dan Tono tidak membawa payung. Maka dikatakan benar, karena tidak mendung tak apa bawa payung kan gitu. Ya, tidak mendung tidak bawa payung. Tidak mendung bawa payung benar juga, ya, benar. Ya, dibenarkan, ya. Tidak mendung, tapi hari ini tidak mendung, namun Tono membawa payung. Dikatakan benar. Yang salah itu adalah hari ini mendung, namun Tono tidak membawa payung. Itu yang salah, ya. Jadi intinya kalau implikasi itu nilainya benar semua kecuali yang ini BS, ya. Kecuali kalau sini benar, sininya salah. Jadi yang dikatakan salah. Berarti yang ini benar, yang ini dikatakan salah. Itu cara menarik kesimpulannya, ya. Nah, jadi harus tahu. Kemudian yang terakhir, ya, yang ini biimplikasi, ya, atau biimplikasi ini simbolnya panahnya dua arah seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, biimplikasi, ya, dibaca jika dan hanya jika titik-titik maka titik-titik, ya, jika dan hanya jika titik-titik maka titik-titik. Nah, misalnya gini contohnya. Suatu segitiga dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Nah, jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Itu contohnya, ya. Diimplikasi itu berarti hanya benar jika pernyataannya benar keduanya, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ini, ya. Dalam implikasi berlaku inverse atau kebalikan. Dalam implikasi berlaku inverse atau kebalikan, ya. Jadi seperti itu. Nah, contohnya kita misalnya implikasi jika P maka Q, ya. Nah, tadi, ya, jika P maka Q, ini bisa kita buat inverse-nya, ya. Ini kita bisa buat inverse-nya atau kebalikannya gimana? Ya. Kebalikannya adalah maka inverse-nya, nah, dari ini adalah apa? Jika bukan P maka bukan Q. Nah, gitu, itu inverse-nya, ya. Ini namanya inverse atau kebalikan. Nah, maksudnya apa misalnya? Misalnya tadi, ya, jika mendung maka Tono membawa payung, Q-nya, ya. Jika mendung ini P, Tono membawa payung Q. Jika mendung maka Tono membawa payung. Tadi inverse-nya kebalikannya. Jika tidak mendung maka Tono tidak membawa payung. Itu namanya inverse atau kebalikan, ya. Tidak sini, ya. Ini lawan, ya. Nah, ini namanya negasi. Bapak lupa jelaskan, nanti akan Bapak jelaskan, ya, tanda. Jadi sebelumnya ini Bapak jelaskan ada istilah namanya negasi. Negasi itu lawan dari kebenaran. Misalnya kalau P itu dikatakan benar, maka lawan dari P itu berarti bernilai salah, gitu, ya. Misalnya Rudi adalah pemain bola. Memang benar Rudi adalah pemain bola, ya, benar. Berarti Rudi bukan pemain bola, atau, ya, gitu. Ini apa namanya, negasi, ya. Negasi itu simbolnya gini, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi inverse itu adalah kalau ini misalnya dari implikasi, ya. Dalam implikasi berlaku inverse atau kebalikan. Nah, ini kan implikasi tandanya panah satu arah nih. Jika maka tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini namanya inverse-nya. Berarti kalau sini inverse, jika inverse P maka inverse Q. Nah, itu namanya inverse. Kemudian kalau berarti ini diingkar-ingkar. Nah, makanya maaf, ya, ini ingkar-ingkar. Ya, ini ingkar
terus ingkar. Kalau converse ya, converse itu kebalikan. Kebalikan. Nah, ini udah betul nih. Berarti kalau ini diingkar, ini pun Q-nya diingkar. Maka misalnya jika mendung maka Tono membawa payung. Jika mendung maka Tono membawa payung. Inverse-nya jika tidak mendung maka Tono tidak membawa payung. Itu namanya inverse-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau converse atau kebalikan, tinggal dibalik aja. Jika P maka Q, maka jika Q maka P. Nah, ini namanya converse. Converse kebalikan. Kan jika mendung maka Tono membawa payung. Berarti bisa dibalik. Jika Tono membawa payung maka mendung, maka hari ini mendung. Jika Tono membawa payung maka mendung, berarti maka hari ini itu mendung. Nah, ini adalah converse atau kebalikan. Kalau ini kan PQ maka QP ya. Jika Q maka P. Gitu ya. Ini namanya converse. Nah, sekarang kontraposisi. Ya, inverse tuh kayak gini modelnya ya, lawannya. Kalau ini implikasinya, implikasi. Kalau ini converse ini seperti ini ya. Terus yang terakhir adalah kontraposisi, kebalikan baru diingkar. Kebalikan baru diingkar ya. Kontraposisi ya, berarti kebalikan baru ingkar, berarti ingkaran Q ya, ingkaran Q maka ingkaran P ya. Ini namanya kontraposisi. Kalau ini hanya converse saja, dibalik saja. Kalau ini kontraposisi itu berarti dibalik kemudian diingkar. Berarti artinya apa? Tadi kan jika mendung maka Tono membawa payung. Nah, berarti ini kalau ini jika Tono membawa payung maka hari ini mendung. Kalau ini jika Tono tidak membawa payung maka hari ini tidak mendung. Nah, jadi seperti ini namanya kontraposisi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mana inverse, mana converse, mana kontraposisi dari sebuah implikasi. Jadi yang ada ini hanya implikasinya ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah ya bilangan berkuantor ya, bilangan berkuantor. Nah, jadi seperti itu yang E. Apa sih yang disebut sebagai bilangan berkuantor? Jadi bilangan berkuantor adalah bilangan yang memiliki jumlah ya. Ini kuantor, ini kuantitas. Nah, berjumlah, berarti lebih dari satu biasanya ya. Nah, bilangan yang ada angkanya. Tapi kuantor ini bagi menjadi kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, apa yang disebut kuantor universal? Ciri-ciri dari kuantor universal adalah contoh menggunakan kata semua. Ini saya kasih contoh. Semua siswa kelas 10 suka atau rajin belajar. Misalnya rajin belajar ya. Nah, ini namanya bilangan berkuantor universal karena ada kata semua di sini. Ya. Nih, berarti universal semua. Ya, semua siswa kelas 10 rajin belajar. Namanya ini berarti disebut sebagai bilangan berkuantor universal ya. Nah, lawannya adalah ya ada kuantor eksistensial. Ini contohnya gimana? Contohnya berarti tidak menggunakan kata semua, berarti gini. Ada gitu ya, ada siswa kelas 10 yang rajin belajar ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berarti kalau kuantor universalnya itu menggunakan kata semua siswa kelas 10 rajin belajar, berarti ada siswa kelas 10 yang rajin belajar. Ini kuantor eksistensial ya. Kalau ini universal, kalau ini eksistensial ya. Jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, misalnya contoh lagi yang mudah dipahami, misalnya setiap anak laki-laki kuat makan ya. Setiap anak laki-laki kuat makan berarti universal. Setiap itu boleh, pakai semua boleh, setiap boleh ya. Setiap anak laki-laki misalnya kuat makan. Nah, baru yang eksistensialnya ada anak laki-laki yang kuat makan. Nah, itu namanya kuantor eksistensial ya.
Katanya pokoknya ada kata ada atau selain ada. Jadi ini pakai semua atau setiap, ya boleh setiap. Kalau ini ada boleh atau beberapa boleh. Beberapa siswa, boleh ya. Boleh kata ada, boleh kata beberapa. Misalnya semua sapi makan rumput misalnya, boleh ya. Itu berarti semua, berarti kuantor universal. Kalau kuantor eksistensial misalnya ada sapi yang makan rumput atau beberapa sapi makan rumput. Jadi gitu ya, boleh seperti itu. Itu kuantor eksistensial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan atau konklusi. Jadi sini penarikan kesimpulan itu bisa pertama menggunakan modus ponen. Modus ponen itu persamaannya seperti ini. Jika P maka Q ya. Jika P maka Q, maka kalau P di sini ada P, maka kesimpulannya apa jawabannya? Q gitu loh ya. Udah jelas seperti ini ya. Ini menggunakan implikasi ya, penarikan kesimpulan menggunakan modus ponen. Ini rumusnya implikasi ya. Jika P implikasi Q, maka P otomatis Q hasilnya ya gitu ya. Misalnya jika lapar maka makan ya. Jika lapar maka makan. Lapar ya jawabannya makan gitu aja ya. Berarti kesimpulannya makan gitu kan. Atau jika rajin belajar maka pintar. Jika rajin belajar maka pintar. Rudi rajin belajar, maka otomatis kesimpulannya pintar gitu ya. Itu namanya penarikan kesimpulan menggunakan apa? Modus ponen. Ini rumusnya, ini rumus modus ponen. Ini jawaban atau kesimpulannya ya. Kemudian kalau menggunakan modus tolen ya, modus tolen ini penarikan kesimpulan menggunakan modus tolen yang ini saya tulis jika P maka Q begini. Maka ingkaran dari Q otomatis jawabannya apa? Ingkaran dari Q otomatis ingkaran P. Gitu ya. Mudah lah ini ya. Ini mudah. Ini namanya modus tollens. Jadi ya, seperti yang Bapak bilang tadi misalnya, jika rajin belajar maka pintar. Ini tidak pintar, ini kan negasi, ingkaran, berarti tidak atau tidak pintar. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Kalau ini tadi rajin belajar. Ini pintar. Sedangkan di sini tidak pintar. Otomatis ini apa? Tidak rajin belajar ya. Tidak RB, tidak rajin belajar atau malas belajar gitu ya. Tidak rajin belajar. Ya, itu namanya pengambilan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens. Kemudian yang terakhir adalah silogisme ya. Silogisme itu pengambilan kesimpulan dengan menggunakan hubungan ya. Hubungan misalnya. Kita menghubungkan dulu. Misalnya seperti ini. Jika P maka Q ya. Jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R ya, ini kesimpulannya. Maksudnya apa ini? Misalnya gini. Misalnya P-nya, P itu jika rajin belajar. Rajin belajar. Ya. Terus Q-nya pintar. R-nya dapat hadiah. Gini ya, berarti cara membacanya jika rajin belajar maka pintar. Jika pintar maka dapat hadiah. Maka kesimpulannya jika rajin belajar maka dapat hadiah, itu aja kesimpulan akhirnya ya. Karena rajin belajar maka dapat hadiah. Jadi ini bisa dipotong, kalau ada yang sama di sini langsung dipotong maka P dengan langsung sini ya. Itu namanya silogisme, pengambilan kesimpulan dengan cara silogisme. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir adalah ekivalensi atau kesamaan. Nah, kesamaan ini bisa kita uji bahwa katanya P implikasi Q itu sama dengan ingkaran P implikasi ingkaran Q.
Q, ya. Ini sama, atau P, jika P maka Q itu sama dengan lingkaran P atau di sini atau Q. Nah, ini bisa kita buktikan menggunakan tabel ya. Nah, untuk membuktikan ini silahkan kalian membuat tabel ya, tabel uji kebenaran, kebenaran ya. Nah, sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silahkan tulis nama ya, tulis nama spasi kelas di kolom komentar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.